Emran akhirnya memaksa kebenaran itu keluar. Dengan emosi yang sudah tak terkendali, ia menekan Monica hingga perempuan itu tak lagi bisa berkelit. Dalam keadaan terpojok dan ketakutan, Monica mengakui bahwa dialah yang menabrak Aryani malam itu, bukan Kansa. Pengakuan itu menghantam Emran lebih keras dari apapun. Namun amarahnya belum padam. Ia tidak berniat melepaskan Monica begitu saja. Setelah memastikan kebenaran itu, Emran justru bergegas membawa Kansa yang dalam keadaan pingsan ke rumah Dr. Aksan. Di ruang tamu rumah itu semua berkumpul. Fatan, Hutami, Dr. Aksan, Funi, Oma, dan Rara. Wajah Emran tampak berbeda dari biasanya. Bukan lagi penuh kesombongan, melainkan campuran marah, hancur, dan penyesalan. Dengan suara berat, ia menjelaskan semuanya. Tentang pengakuan Monica, tentang kecelakaan Aryani, tentang fakta bahwa Kansa selama ini menanggung kesalahan yang bukan perbuatannya. Ruangan itu mendadak sunyi. Fatan mengepalkan tangan, bukan karena marah pada Kansa, melainkan karena menyadari betapa besar pengorbanan perempuan itu. Dr. Aksan terdiam tak percaya. Hutami menutup mulutnya, menahan tangis. Oma menggeleng pelan, sementara Rara memandang Kansa dengan mata berkaca-kaca. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa selama ini Kansa memikul beban seberat itu sendirian. Ia membiarkan dirinya dibenci. Ia menerima tuduhan. Ia bahkan rela hidupnya hancur demi melindungi kebenaran yang belum siap terungkap. Fatan mendekati Kansa yang masih tak sadarkan diri. Tatapannya lembut namun penuh luka. Kini ia semakin yakin bahwa perempuan itu tidak hanya kuat tetapi juga terlalu sering mengorbankan dirinya sendiri. Sementara itu, Emran berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya ia menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang justru memeluk dan melindungi Kansa, bukan menjauhinya. Dan di tengah keheningan itu, satu hal menjadi jelas bagi semua orang. Kansa bukan pelaku. Ia adalah korban dari kebohongan yang terlalu lama disembunyikan. Di hadapan semua orang yang berkumpul di rumah Dr. Aksan, suasana berubah menjadi sangat berat. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi tuduhan. Yang tersisa hanyalah keheningan yang syarat dengan rasa bersalah dan penyesalan. Emran berdiri dengan tubuh yang tampak kehilangan kekuatannya. Selama ini ia dikenal penuh ambisi dan emosi, tetapi kali ini sorot matanya kosong. Ia menyadari bahwa kebencian yang ia pelihara bertahun-tahun ternyata berdiri di atas kebohongan. Ia telah menjadikan Kansa sasaran pelampiasan, memaksanya menanggung luka yang seharusnya tidak pernah menjadi miliknya. Ingatan tentang semua perlakuannya pada Kansa berputar tanpa henti di kepalanya, tekanan, ancaman, obsesi untuk menguasai, hingga tindakan nekat yang hampir menghancurkan masa depan perempuan itu. Kini semuanya terasa seperti kesalahan besar yang tak mungkin diperbaiki sepenuhnya. Fatan tetap berdiri di sisi Kansa. Posisinya seakan menjadi pelindung yang tak tergoyahkan. Tatapannya kepada Emran bukan lagi sekadar kemarahan, melainkan kekecewaan mendalam. Ia tahu Kansa kuat, tetapi bukan berarti pantas disakiti sedemikian rupa. Bagi Fatan, kebenaran yang terungkap hari ini justru mempertegas betapa besar pengorbanan Kansa selama ini. Dr. Aksan menatap Emran dengan ekspresi serius. Sebagai orang yang selama ini berusaha menjaga keseimbangan dan kebenaran, ia merasakan campuran lega dan kecewa. Lega karena kebenaran akhirnya terungkap, tetapi kecewa karena semuanya harus melalui penderitaan panjang. Oma duduk dengan wajah sendu, seakan menyesali mengapa ia tidak lebih peka sejak awal. Rara dan Funi masih sulit menerima kenyataan bahwa Kansa selama ini menanggung tuduhan berat tanpa membela diri sepenuhnya. Sementara itu, Hutami juga tenggelam dalam rasa bersalah. Ia teringat bagaimana dulu ia pernah meragukan Kansa, pernah ikut terbawa arus cerita yang dibangun atas kebohongan.
Ia tidak berdiri cukup kuat untuk mencari kebenaran. Sikap diamnya, prasangkanya, dan ketidakpercayaannya kini terasa seperti bagian dari rantai luka yang menyakiti Kansa. Ruangan itu dipenuhi kesadaran kolektif bahwa mereka semua dalam kadar berbeda telah gagal melindungi orang yang tidak bersalah. Emran kini memahami satu hal yang paling menyakitkan. Kebenciannya bukan hanya salah sasaran, tetapi telah mengubahnya menjadi seseorang yang jauh lebih kejam daripada yang ia bayangkan. Ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri, dan akibatnya Kansa hampir kehilangan segalanya. Bukan kepada orang yang tidak bersalah. Penyesalan itu datang seperti gelombang besar yang menghantamnya tanpa ampun. Ia teringat saat-saat Kansa memohon agar dipercaya. Ia teringat tatapan Kansa yang penuh luka namun tetap diam. Kini, Emran sadar, diamnya Kansa bukan karena bersalah, melainkan karena terjebak dalam situasi yang tidak memberinya ruang untuk bicara. Emran terduduk lemah. Balas dendam yang selama ini ia banggakan ternyata hanya kesalahan besar. Ia bukan sedang membalas kejahatan. Ia sedang menghancurkan perempuan yang justru menjadi korban. Yang lebih menyakitkan lagi, ketika akhirnya ia mengetahui kebenaran, Kansa sudah tidak lagi berada di sisinya. Hati Kansa sudah tertutup, kepercayaannya sudah habis. Dan pilihannya untuk bersama Vatan semakin mantap. Kini Emran harus menghadapi dua kenyataan pahit sekaligus. Ia kehilangan Kansa, dan ia kehilangan alasan untuk membenci. Penyesalan kali ini bukan lagi sekadar rasa bersalah. Ini adalah kesadaran bahwa hidupnya telah dipenuhi keputusan salah yang ia buat sendiri. Untuk pertama kalinya, Emran tidak lagi marah pada siapapun. Ia marah pada dirinya sendiri. Karena jika sejak awal ia mencari kebenaran, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini.